Bapak dan Ibu saudara sekalian, berikut ini warta lisan ibadah minggu pagi hari ini kita dilayani oleh Pendeta Diana Bakri, Majelis Jemaat yang bertugas Penatua Hendrik, Penatua Richard, Penatua Teddy dan Penatua Hong, pemandu pujian Saudara Hans dan Penatua Erin, pengiring pujian Saudara Jessica dan Saudari Natasha, pengisi pujian Psalm Man Voice, pendoa Ibu Farida, multimedia dan sound system Bapak Yosef, Penatua Riza dan Saudara Sugeng. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Berita duka cita, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga pada hari Selasa 1 Agustus 2023, Bapak Julius Franciscus Yoyo, usia 79 tahun, ayahanda dari Ibu Edi Jodi O. Tania, mertua dari Bapak Dian Ferdinand Nalan, besan dari Ibu Emilia S. Nalan. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 4 Agustus 2023 di TPU Pondok Rangon, Cibubur, Jakarta Timur. Majelis dan segenap Jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan rasa simpati dan mendoakan agar keluarga yang berduka diberi kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Aksi sosial donor darah. Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok mengadakan kegiatan aksi sosial donor darah yang diadakan pada hari Minggu 13 Agustus 2023 pukul 8 pagi bertempat di kantor RW 10 Cipinang Elok. PMI menghimbau agar setiap peserta pendonor membawa KTP untuk pembaruan data. Jemaat yang telah berusia di atas 17 tahun dan berbadan sehat diharapkan untuk berpartisipasi dalam aksi sosial donor darah ini. Bulan Marturia atau bulan kesaksian. Di bulan ini kami melanjutkan program untuk menyelesaikan proses pembangunan rumah ibadah di GMIT Jemaat Poni. Lokasi di Jalan Pantai Selatan, Desa Tuavanu, Nismakapa, Kualin, Timur Tengah Selatan, NTT. Bapak dan Ibu dapat memberikan kesaksian persembahan melalui amplop putih yang telah disediakan di meja tamu di depan gedung gereja dengan ditulis persembahan bulan Marturia, atau bisa ditransfer ke rekening GKI Cipinang Elok baik melalui BCA maupun Mandiri dengan nominal berakhiran 9 sebagai penanda. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Persekutuan Keluarga GKI Cipinang Elok. Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok mengundang Bapak dan Ibu, pasangan suami istri, untuk hadir dalam acara Bina Pasustri pada hari Minggu 13 Agustus 2023 pukul 11 siang bertempat di gereja Pembicara Pasutri Binsar Pandiangan dan Janti dari Gereja Kristus Ketapang. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Jadi apa masalahnya nih Bapak dan Ibu datang ke sini? Oke, saya duluan ya. Gimana ngomongnya ya? Tuntutannya tuh aneh-aneh, Pak. Aneh-anehnya seperti apa tuh, Pak? Ya masa saya goes nih. Seminggu sekali doang buat refreshing. Dibilang lebay, gak perhatian, gak punya waktu buat dia sama anak-anak. Dibilang udah gak sayang lagi sama dia. Emang? Kenapa Bu sudah merasa tidak disayang Bapak lagi? Ya gitu. Bentar, Pak. Setiap hari saya kerja banting tulang tuh buat siapa, Pak? Seminggu sekali goes boleh lah. 3 kali. Oke, 3 kali deh, puas. Belum lagi badmintonnya. Ragu apakah pasangan masih cinta? Ikuti Persekutuan Keluarga GKI Ciplok. I Still Do. Minggu 13 Agustus pukul 11 di gereja. Disediakan juga daycare untuk anak-anak. Ya Bapak Ibu,
Majelis Jemaat juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dengan tema penjajahan masa kini yang akan dilayani oleh Pendeta Arison Harlim dari GKI Bogor Baru pada tanggal 17 Agustus 2023 pukul 17 pukul 5 sore, dress code-nya nuansa Nusantara. Dan pada hari itu dimeriahkan oleh keroncong grup Nada Kasih. Bapak Ibu juga ada koreksi warta, jikalau Bapak Ibu sudah menerima warta jemaat di wilayah. Persembahan KD yang tertulis di dalam warta jemaat tertanggal 30 Juli 2023, seharusnya 4 Agustus 2023. Demikianlah warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Marilah sebelum kita memulai ibadah, kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, marilah kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu KK 31, Kami Puji dengan riang. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada minggu hari ini terjadi di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara. Tuhan menyertai saudara dan menyertai saudara. Silakan duduk kembali. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini kita masuk dalam minggu pertama bulan Agustus. Dan kalau masih diingat, kita sudah punya tema berturut-turut dalam 3 bulan, ya. Kalau bulan Juni itu bulan persekutuan, ya. Lalu bulan Juli itu bulan pelayanan, dan kali ini bulan Agustus bulan kesaksian. Ya,
Bapak Ibu, hari ini tema kita Roh Kudus mengobarkan, bersaksi, mengobarkan ya. Kita harus berkobar-kobar dalam bersaksi ya. Nanti kita nyanyi itu ya. Nah, tapi kita dihantar dengan satu ayat yang membawa kita masuk ke dalam ibadah kita hari ini. 1 Tesalonika 1 ayat 5 dan 6. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab, boleh kita sama-sama baca. 1 Tesalonika 1 ayat 5 dan 6. Mari kita baca sama-sama. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita. Bukan cuma kita, Rasul Paulus juga memberitakan Injil karena Roh Kudus. Kalau gitu kita diajak menjadi saksi ya. Kita mau menjadi saksi dengan berkobar-kobar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apakah betul kita merasa bergembira dan berkobar-kobar dalam hati kita ketika kita dipanggil menjadi saksi Kristus? Kadang-kadang enggak juga mungkin ya. Realitas sehari-hari kita suka mengeluh. Kalau lagu yang tadi kita nyanyikan katanya kita bersaksi Yesus juru selamatku. Benar-benar dengan tidak pernah mengeluh. Kadang-kadang kita malah banyak mengeluhnya nih. Kadang-kadang kita merasa banyak sedih, kecewa. Kenapa jadi orang Kristen kayak gini? Katanya Tuhan baik. Bapak Ibu, mari kita datang dalam doa. Mari kita membawa doa kita kepada Tuhan. Di hadapan-Mu ya Allah, segala sesuatunya terbuka.
Engkau mengenal kedalaman hati kami. Engkau melihat apa yang menjadi keluh kesah kami, bahkan Engkau mendengar. Engkau juga mengetahui pergumulan-pergumulan hidup kami, yang seringkali kami ingin ungkapkan begitu berat, membawa kami menjadi begitu lelah. Bapa, kami mohon ampun. Seringkali kami tidak menjadi saksi yang membawa orang lain kepada Kristus, karena kami menjadi orang Kristen yang sering banyak mengeluh. Kadangkala kami juga menjadi orang Kristen yang gampang untuk kecewa dan patah arang. Kadangkala kami juga suka bersungut-sungut. Kami gampang menyalahkan Tuhan untuk setiap pergumulan dan persoalan yang harus kami hadapi. Tuhan, kami mohon ampun. Di dalam keluarga juga seringkali kami banyak gagal menjadi saksi. Ketika kami marah, baik itu antara orang tua dengan anak, ataupun juga dari anak kepada orang tua, kepada mertua, ataupun juga kepada pasangan hidup kami, serta kakak ataupun adik kami. Tuhan, ketika kami bekerja, kadang-kadang kami juga tidak menjadi saksi yang baik di lingkungan kerja kami. Ketika kami menjadi bos, kami lupa bahwa di atas kami ada Tuhan. Inilah kami, ya Allah. Kami punya banyak keterbatasan dan kelemahan. Kami datang mengaku di hadapan-Mu, memohon Engkau mengampuni kami, memohon belas kasihan dan anugerah-Mu sempurna di dalam kami, supaya kami dilayakkan terus menjadi saksi selama kami masih hidup. Selama kami masih mengalami Engkau menitipkan kami nafas hidup dan Roh-Mu yang kudus di dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Penyelamat kami dan penolong kami memohon dan berdoa. Amin. Semua yang letih lesu diajak untuk datang kepada Yesus. Setiap orang yang mau datang kepada Tuhan, terimalah berita anugerah.
Ibrani pasal 10 ayat 16 dan 17 menyatakan, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Salam damai satu kepada yang lain. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Kita udah tahu Bapak Ibu, kehendak Tuhan adalah kita berdamai. Jadi kalau pulang dari sini dan juga 1 minggu ini minimal, jangan lupa ya, mari kita menjadi saksi dengan berdamai. Kita mau bersukacita. Ku diberikan kidung baru. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Ku diberi nyanyian baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam surga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari kita tetap bersukacita ketika kita diajak menjalani keseharian kita menjadi saksi Kristus. Ketika tiap orang melakukan tugas dan tanggung jawabnya, maka ia melakukannya bukan karena sekedar menjalani, tapi karena ia tahu bahwa Tuhan memanggilnya menjadi saksi. Itulah kita, orang-orang yang disebut gereja, orang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau memanggil kami dan melayakkan kami. Ketika kami tidak mampu menjadi saksi, Roh-Mu yang kudus yang menolong kami dan membawa kami, menguatkan kami
Saat ini juga ketika kami mau baca Alkitab bersama, merenungkan firman Tuhan, kami sadar kami tidak mampu. Kalau bukan karena kuat kuasa Roh-Mu yang kudus saja. Tolong kami semua ya Tuhan untuk membuka hati kami, telinga kami, memberi hati kami sungguh-sungguh menjadi tempat yang subur untuk firman Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan mampukan kami untuk terus bertumbuh dalam ketaatan, dalam kasih, dalam kesetiaan untuk melakukan kehendak-Mu. Ketika Engkau memanggil kami menjadi saksi, kami sadar ya Tuhan, kami bukan orang-orang yang layak, tapi Engkau menghimpunkan kami bersama sebagai gereja, sehingga kami saling menguatkan. Bapa, inilah kami semua. Kami mohon terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami menjadi saksi. Sertailah akan pelayan firman-Mu dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan menjadi manusia. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini kita mau membaca satu bagian, yaitu 2 Timotius pasal pertama. Kita akan membaca mulai ayat yang ketiga. Dua Timotius 1 mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Rasul Paulus menuliskan surat 2 Timotius ini dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini adalah ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. 2 Timotius 1 mulai ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan.
Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi khususnya kepada lebih kurang 45 atau 50 orang dari saudara-saudara Psalm and Voice yang sebentar akan mempersembahkan pujian. Selamat datang buat Bapak Ibu yang pertama kali datang ke GKI Cipinang Elok. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini kita diajak melihat sebenarnya bersaksi seperti apa sih? Kalau dibilang bersaksi, apakah seperti di pengadilan gitu kita harus menjadi saksi? Bapak Ibu ada yang mungkin jadi sarjana hukum ya. Oh, kalau duduk perkaranya begini, kita butuh saksi. Saksinya berapa orang? Dipanggil. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, terus terang dalam hal isi atau kosakatanya, kata saksi memang mau mengatakan istilah yang sama. Tetapi kalau dikatakan maknanya, menjadi saksi itu bukan sekedar orang yang tahu duduk perkara. Menjadi saksi itu bukan soal orang yang bisa menjelaskan segala sesuatu. Tetapi menjadi saksi itu dari hidup. Dari hidup kita. Itu sebabnya hari ini kita diajak pada tema Roh Kudus. Roh Kudus yang memanggil kita, yang mengobarkan kita untuk bisa menjadi saksi. Bapak Ibu saudara-saudara, percaya gak ada Roh Kudus di dalam diri kita? Apa buktinya? Siapa yang bisa bahasa roh? Seneng banget, ya. Karena bahasa roh itu juga menggambarkan dia begitu akrab dengan Allah dalam komunikasi yang khusus. Tapi gak usah semua orang bisa bahasa roh. Allah mengaruniakan Roh Kudus dan memampukan kita dengan macam-macam karunia yang berbeda. Bukan cuma berbahasa roh. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kalau dikatakan Roh Kudus itu bekerja di dalam kita, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, bagaimana kita membuktikan? Bagaimana kita tahu? Saya senang sekali bahasa Indonesia tuh cukup sederhana. Kalau manusia itu katanya ada jasmani, ada lagi rohani. Gak susah-susah ya. Jasmani tubuh kita. Oh, tubuh kita bisa kehausan, ya. Tubuh kita bisa lapar, lalu kita memberi makan, ya. Tubuh kita bisa berkeringat, macam-macam. Itu kelihatan. Ya, fenomena yang kelihatan. Kalau rohani kita lapar gimana Bapak Ibu? Biasanya kita kasih apa? Iya, terima kasih Bu Orpa. Firman Tuhan. Berapa hari kita terus-terusan memberi rohani kita makan? Tiap hari? Tiap hari? Jangan-jangan 1 minggu 1 kali nih ya. Jadi dia kelaparan banget nih kalau cuman hari Minggu 1,5 jam, 2 jam ya. Aduh Bapak Ibu, bayangkan keseimbangan jasmani dan rohani. Ketika kita bilang kita memberi kesempatan asupan makanan buat tubuh, maka pertanyaannya, keseimbangan apa yang kita berikan juga untuk rohani kita? Asupan makanan firman Tuhannya bagaimana? Ya. Nah, hari ini kita diajak melihat ada satu kisah yang memang mau menceritakan peran Roh Kudus.
Ya, peran Roh Kudus dalam diri seorang yang bernama Timotius. Tapi saya mau menceritakan dulu penulisnya, ya. Penulis dari 2 Timotius ini adalah seorang yang bernama Paulus. Tadi kita membaca sebagian saja tulisan dari Rasul Paulus. Surat yang ditujukan kepada Timotius tapi juga kepada jemaat yang pada saat itu Timotius menjadi salah seorang penilik atau pengurus atau pemimpin dalam komunitas itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, yang menarik nih, Rasul Paulus tuh sebenarnya hubungannya deket banget sama Timotius. Bagi Rasul Paulus, Timotius ini adalah seperti anak rohani. Jadi ia bisa menasehati. Menasehatinya jelas banget, ya. Karena kalau kita lihat apa yang harus dilakukan, dia menjelaskan. Dia kenal siapa ibunya, dia kenal siapa neneknya. Lalu ia berpesan, ayat yang ke-8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Berarti nih ya, Timotius nih pemalu nih anaknya nih. Makanya dinasehatin jangan malu ya. Apalagi tahu nih bapaknya lagi dihukum, bapaknya lagi di penjara. Aku seorang hukuman. Kamu jangan malu Timotius. Itu nasihat Rasul Paulus seperti seorang ayah kepada anak. Jangan malu juga ketika bersaksi tentang Tuhan kita. Oh, dia suka malu bersaksi tentang Tuhan. Kenapa ya kira-kira? Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita tanya sama diri kita sendiri, minta maaf nih, maaf kalau saya salah ya. Saudara bangga gak sih jadi orang Kristen? Saudara merasa dalam keseharian kita nih, wih orang Kristen lo gue gitu. Atau saudara bilangin, aduh orang Kristen ya, jadi gak boleh korupsi dong. Orang Kristen ya, aduh tadi udah mau di markup tuh anggarannya, jadi gak bisa ya, gak boleh ya. Bener gak sih kalau jadi orang Kristen gak boleh markup anggaran? Bapak Ibu, dalam keseharian kita sebenarnya kita merasa yakin, merasa bangga, merasa diteguhkan, atau kita bilang, oh iya ya orang Kristen saya, jadi oh gitu ya, gak boleh ya. Kesannya kita menyesal deh. Kesannya kita begitu sedih, kecewa jadi orang Kristen. Bapak Ibu saudara-saudara, ini mungkin kenyataan. Ya, Rasul Paulus juga ngomong apa adanya sama Timotius. Ya, mungkin kalau di zaman kita ya bahasanya kayak tadi saya ya, minta maaf nih Bapak Ibu. Saya yakin kita bangga jadi orang Kristen. Kita yakin Tuhan menyelamatkan kita. Kita juga mau menjadi saksi. Betul? Setuju Bapak Ibu? Ada amin? Jadi kalau kita mengaminkan bahwa kita mau jadi saksi, harusnya kita berani. Itu juga yang Paulus katakan. Kamu harus berani mengobarkan karunia Allah. Berani itu nekat bukan ya? Sama gak antara berani sama nekat Bapak Ibu? Lain ya Pak Sulis ya? Oh, kalau berani pakai ngitung. Terima kasih Pak Sulis. Ada yang lain yang punya usul kalau berani gimana Bapak Ibu sikapnya? Berani waspada juga ya. Hati-hati memperhitungkan kalau menurut Pak Sulis tadi ya. Jadi kalau kita dikatakan kita berani itu ada dasarnya. Nah, saya mau kembali melihat nih ayat yang ke-7. Tadi kan saya bacakan ayat 8. Pesannya sama Timotius. Bapak Ibu kita baca bareng ayat yang ke-7. Oke? Ini diberikan bukan cuma kepada Timotius, kepada Bapak Ibu dan saya, kepada kita. Mari kita baca 2 Timotius 1 ayat 7. 3, 2, 1. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kalau ditanya ada roh kudusnya enggak sih orang Kristen itu, atau kita masing-masing nih ya sebagai gereja ada roh kudusnya enggak? Allah memberikan apa? Roh yang membangkitkan
kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau tertib, kalau disiplin, rapi, itu karena penyertaan Tuhan. Dan kita tahu Tuhan itu matanya mengawasi kita. Bos kita bisa nggak lihat, tapi mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ya, segala sesuatunya Tuhan lihat. Kalau dikatakan kita diajak mengasihi, itu bukan karena kita orang baik Bapak Ibu, tapi karena kita sudah menerima kasih Kristus. Kita diajak menyatakan kasih Allah. Ya, jadi kalau Pak Sulis mengasihi, ambil contoh ya Pak Sulis ya. Pak Sulis mengasihi Bu Lili, betul ya Pak Sulis ya? Oh, nama istri beliau adalah Bu Lili. Nah, ngakunya, bener lah, masa kita ragu sih. Nah, Bapak Ibu, itu bukan karena Pak Sulis tuh begitu baik, Bu Lili cantik banget, jadi mengasihi gitu, enggak. Karena yang kalau dikatakan itu juga ada kasih Allah yang dicerminkan, yang dinyatakan, sehingga kita mau memelihara kesetiaan dalam hubungan komitmen suami istri, betul? Dalam persekutuan juga gitu kan? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bukan gara-gara kita orang baik kita mau mengasihi sesama kita ya, tapi karena ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Roh Kudus itu membangkitkan kita, bukan cuma mengasihi, bukan cuma hidup tertib, tapi juga kekuatan. Siapa di antara kita yang seringkali dalam hidup nih kita merasa putus asa? Saya nggak mau mengatakan generasi X atau generasi Z atau Alpha atau apapun lah ya. Tapi tiap orang bisa putus asa, tiap orang bisa patah arang, tiap orang bisa kecewa. Lalu ketika dia sedang minta maaf dalam kondisi depresi misalnya, dia akan mengatakan, Tuhan kenapa begini? Saya sudah melakukan yang benar, tapi saya dipersalahkan. Tuhan di mana Engkau? Pada saat itu kita diajak ingat, Tuhan tuh di hati kita. Ada mungkin sahabat kita yang menguatkan kita. Ada Roh Kudus yang juga mau menguatkan kita, berbicara dalam hati nurani kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat-ayat ini mau mengatakan ketika kita menjadi saksi, bukan cuma ngomong nih, tapi dalam hidup. Dan kekuatannya dari Roh Kudus. Mengasihi dengan kekuatan dari Tuhan, mengasihi juga dengan kasih Tuhan. Walaupun mungkin orang yang serumah kita, pasangan kita, siapapun ya, kadang-kadang orangnya bisa berubah. Dulu dia baik, jadi saya mengasihi. Kenapa sekarang kok jadi kelihatan kurang-kurang baiknya ya? Tapi Bapak Ibu, justru kita diajak melihat dalam kelemahan kita mengandalkan kekuatan dari Roh Kudus. Gak ada manusia yang sempurna. Ketika Bapak Ibu dan saya berhadapan dengan hubungan satu dengan yang lain, dalam kelemahan dan keterbatasan kita berelasi, maka di sana kita diajak menyatakan kasih Tuhan. Memegang komitmen bahwa Allah yang mengasihi kita, memampukan kita juga mengasihi orang lain dengan kasih Allah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu saya menyiapkan bagian ini, sebenarnya saya sangat tertolong dengan sebuah buku yang ditulis oleh John Maxwell, Berani Bermimpi. Salah satu kupasannya, jadi banyak banget kupasannya, tapi menarik Bapak Ibu Saudara. Ketika buku ini mau menuliskan, kadang-kadang kita nggak selalu mengerti. Terus terang saya juga mau mengajak kita melihat, kenapa sih Rasul Paulus punya ekspektasi yang begitu tinggi kepada Timotius? Kira-kira dia kenal Timotiusnya seperti apa? Nah, Rasul Paulus kenal Timotius. Rasul Paulus juga kenal ibunya dan neneknya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus kenal dalam keterbatasan. Ibu Timotius adalah seorang Yahudi, sementara ayahnya adalah seorang Yunani.
Dan itu sebabnya kalau nanti Bapak Ibu memperhatikan secara khusus ketika Timotius ini dijelaskan di dalam Kisah Rasul 16, ada satu hal yang Rasul Paulus mau. Timotius akan bersama-sama dengan Paulus mendampinginya dalam pelayanan. Tapi kalau Bapak Ibu baca Kisah Rasul 16 ayat 1-3, Rasul Paulus ingin Timotius lebih dahulu juga disunat karena ia seorang keturunan Yahudi. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kalau saya membaca ini saya akan mengatakan seperti apa sih maksudnya Paulus? Karena Paulus itu akan melayani di tengah-tengah orang yang banyak, macam-macam. Ada yang orang Yunani, ada orang Yahudi. Tetapi bagaimana Timotius diajak dalam pelayanan, ia juga tidak ingin menjadikan Timotius ini orang yang nantinya diomongin, dicibirin banyak orang. Tidak boleh ada yang menjadi batu sandungan. Kalau memang dia seorang Israel dari keturunan ibunya yang seorang Yahudi, maka kepadanya juga dikenakan tradisi sunat. Bapak Ibu saudara-saudara, sampai di sini saya kemudian menggali lebih jauh nih. Saya menemukan salah satu kutipan dari buku John Maxwell. Jika kita mengerti cara pandang orang lain, mengerti apa yang ia sedang usahakan, besar kemungkinan ia sedang berusaha untuk membuat sesuatu dengan benar. Jadi di tengah-tengah segala kondisi yang tidak ideal untuk Timotius, ada satu disclaimer Bapak Ibu yang saya ingin katakan adalah bukan soal perbedaan agama, tapi memang kenyataannya ayahnya seorang Yunani dan ibunya seorang Yahudi. Lalu Paulus ingin untuk Timotius yang menyertainya dalam pelayanan juga menghormati keadaannya, asal usulnya. Jadi pada saat itu Paulus melihat pergumulan tentang ajaran tuh memang pada waktu Timotius dan Paulus dan orang-orang yang ada dalam gereja mula-mula itu sangat banyak. Gimana sih orang Kristen kok tidak menghormati adat istiadat Yahudi? Misalnya akan ada seperti itu. Lalu gimana sih Rasul Paulus ini memberi ajaran apa sih? Kenapa kok? Nah, ajarannya Paulus seperti ini, beda dengan ajaran para rabi kita. Mungkin akan banyak macam-macam. Tapi Bapak Ibu, ketika saya menggali ini, lalu saya menemukan bagaimana Yesus memahami ini. Saya akan mengajak kita sama-sama melihat, mari kita buka Injil Lukas. Pasalnya yang kedua. Mulai ayat yang ke-21. Kayaknya ada yang dekat mic deh. Boleh minta tolong yang dekat mic. Apakah Hans boleh minta tolong ya? Lukas 2 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Boleh minta tolong Hans untuk membacakan? Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Terima kasih Hans. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, teladan yang coba diikuti oleh Rasul Paulus adalah apa yang Yesus lakukan. Asal usulnya jelas. Yusuf dari suku Betlehem. Itu sebabnya pada waktu itu ya, dari suku Daud, keturunan Daud, dan mereka ikut sensus ke Betlehem. Ya. Kalau kita lihat Yesus pun menghormati asal usul dan adat istiadat. Dengan jelas ketika kita mau menjadi saksi, yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus adalah tidak menjadi batu sandungan. Ketika Yesus genap waktu pentahiran sesuai hukum Taurat Musa, mereka membawanya ke Yerusalem, menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Tetap ketat melakukan apa yang tertulis sebagai hukum Musa. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita mau menjadi saksi, kita bukan orang yang sempurna.
tapi kita diajak untuk melihat bagaimana Allah berkarya sempurna dalam hidup kita. Bukan kita yang sempurna, tetapi kita bersama-sama ditolong untuk memahami bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kita untuk melakukan apa yang baik. Saya mau mengatakan ketika kita menjadi saksi, tujuannya adalah bagaimana kita melihat Allah dipermuliakan. Bagaimana kita mencoba memahami bahwa sebenarnya yang sedang terjadi adalah ketika kita mau mencoba mengajak orang lain memahami, mendengar, merasakan, melakukan kasih Kristus. Jadi bukan manusianya udah sempurna, tapi bagaimana orang mengenal kasih Tuhan. Tujuannya itu. Saya kemudian mau mengatakan kalau begitu yang bisa kita lakukan adalah kita mau diajak untuk taat, menjadi saksi. Kita mau diajak untuk melakukannya di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita sekalipun. Kita mau diajak untuk sungguh-sungguh melakukannya dengan satu itikat bahwa memang Tuhan dan Roh Kudus yang menguatkan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, kehidupan kita terbuka di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita seperti alat musik, Tuhan sedang memakai kita. Sehingga ada satu orkestrasi di dunia ini. Seluruh orang Kristen berperan masing-masing, memegang alat musik yang beda-beda mungkin. Enggak semuanya main organ, enggak semuanya main gitar. Tapi yang pasti dalam peran kita masing-masing, kita menjadi kesaksian. Hari ini bulan Agustus kita masuki, dan GKI Cipinang Elok ingin mulai menjadi kesaksian, meneruskan sebenarnya yang sudah kita lakukan dari beberapa tahun lalu. Sempat terhenti pada saat pandemi, tapi kemudian sekarang kita mau menyuarakan lagi. Bagaimana kita akan mau menjadi saksi sebagai gereja buat gereja lain juga. Nah Bapak Ibu, ini sebenarnya tugas panggilan kita bersama. Ya, GKI itu memahami bagaimana gereja itu hadir untuk menyatakan kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus. Kalau ditanya, kita menerima Tuhan Yesus pasti. Kita diselamatkan Tuhan Yesus pasti. Berarti ada 3 sisi. Selamat itu bukan soal diri sendiri, tapi juga soal bersama-sama. Dalam kehidupan individu, tapi juga dalam kehidupan bersama. Selamat itu juga bukan cuma bicara soal jasmani, tapi juga rohani. Selamat itu juga bicara soal sekarang dan bicara soal yang akan datang. Ini panggilan yang terhisap di dalam tata gereja. Ketika kita mau menjadi gereja. Kalau begitu, maka tugas kita sebagai gereja juga untuk betul-betul memampukan, membuat kita semua bersama-sama mau menjadi saksi. Nah, ada satu gereja yang kita dalam tanda petik melakukan kerjasama dan pelayanan dari beberapa tahun lalu. Bapak Ibu mungkin bisa melihat di warta yang dibagikan ke wilayah masing-masing ya. Gereja ini sedang dalam pembangunan. Jadi kita bersama-sama sebagai jemaat ya yang menyatakan kesaksian. Kita mau mengatakan bahwa kalau kita berhimpun dalam satu tempat secara utuh, maka manusia-manusianya ini mau menjadi saksi buat gereja tetangga kita yang cukup jauh. Ya, jadi kita diajak juga mendukung pembangunan gereja yang ada di sana. Nah, saudara-saudara, gereja itu kan bukan temboknya, gereja itu bukan gedungnya, tapi gereja adalah orangnya. Panggilan kita pertama-tama adalah menjadi orang yang sungguh-sungguh datang dalam kekuatan Roh Kudus untuk menjadi saksi seumur hidup kita. Saudara dan saya, sebentar lagi kita akan juga mendengarkan kesaksian pujian dari Psalmen Voice. Mungkin nanti kita bisa tahu lebih jauh apa yang sudah mereka lakukan dalam kesaksian pelayanan pujian mereka. Tapi saudara-saudara, setiap orang dipanggil untuk juga menjadi orang-orang yang menyatakan kesaksian dan membawa pujian bagi nama Tuhan. Ketika kita berperan di dalam masyarakat, ketika kita berada di rumah, ketika kita berada di lingkungan sekitar kita, dimanapun kita berada.
Timotius diperlengkapi. Rasul Paulus menjadi ayah rohani yang mengingatkan dia. Saudara, kita semua juga bersama-sama diajak menjadi saksi. Roh Kudus menguatkan dan menolong kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Persilahkan persembahan pujian dari Psalm and Voice.
Son of sparring, sent him to die. I scarce can take him in. And sings my soul, how great thou art. Let on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin, and sings my soul with the when Christ shall come, with shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, my Savior to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, my Savior to thee. O Lord, my God, my God, Lord, my God, how great thou art. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa, kita menaikkan syafaat kita. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Bahkan Engkau memberikan kepada kami kepercayaan untuk menjadi gereja yang mampu menjadi saksi Kristus. Tuhan, siapapun kami, dimanapun kami berada, kami orang-orang yang dipanggil untuk menyatakan kasih dan keselamatan Kristus itu. Berkati dan sertai kami Tuhan, khususnya ketika kami berada di negara Indonesia. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Kami mau berdoa juga buat setiap orang yang Tuhan panggil dan tempatkan menjadi orang-orang yang memimpin bangsa negara ini. Tuhan berkati dan tolong untuk mereka teguh menjadi saksi Kristus dalam sikap hidup dan iman yang mereka jalani tiap-tiap hari. Kami mau mendoakan dan menyerahkan juga persiapan pemilihan umum tahun 2024. Berkatilah dan sertailah supaya kehidupan bersama bangsa negara kami boleh tetap berjalan dalam kerukunan, ketertiban, dan kedamaian. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat warga Cipinang Elok khususnya. Kami mengingat komunitas kami, baik itu anak-anak, remaja, pemuda, maupun kami secara khusus berdoa buat warga senior, opa oma kami, berkati dan sertai dalam segala keadaan mereka. Kami mau secara khusus mendoakan buat Bapak Urupan Sitompul, Bapak Tony Magani, juga buat Bapak Untung Tobing, dalam proses perawatan ataupun juga pemulihan kesehatan. Engkau juga memberkati dan menyertai. Untuk mereka juga yang sudah menjalani tindakan medis, kami mau berdoa untuk Ibu Pingkan Lantang, Ibu Yosefin Hadiwinata, Ibu Marta Mulyadi, Ibu Yuni Sinaga, Saudari April, Bayi Jeremy, Bapak Supri Hadi, Bapak Erwin Sinaga, juga Bapak Handoyo, dan juga masih banyak nama-nama lain, baik itu simpatisan maupun jemaat kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap terapi setelah menjalani tindakan medis, Engkau juga memberkati pemulihan kesehatan mereka. Hari ini kami mengucap syukur, kami juga boleh bersama-sama mempersiapkan bulan keluarga pada Oktober 2023. Kami mengucap syukur buat panitia yang terbentuk, dan kami memohon Engkau juga memperlengkapi dan menyertai panitia, supaya mereka juga boleh dimampukan membuat berbagai aktivitas selama bulan Oktober dalam rangka bulan keluarga. Kami juga mau mendoakan secara khusus buat saudara-saudara kami di beberapa tempat yang juga mengalami bencana. Bapa, kami memohon Engkau juga yang melindungi dalam setiap tahap pemulihan mereka. Tuhan juga yang menyertai. Kami menyerahkan juga setiap pergumulan-pergumulan yang ada di tengah-tengah keluarga. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, Engkau juga yang menyertai saudara-saudara kami yang mencari, baik itu mencari pekerjaan, memulai usaha, ataupun juga mereka yang sedang mencari pasangan hidup. Engkau juga memberkati dan menyertai mereka. Hari ini kami juga mau mengucap syukur buat saudara-saudara kami yang tergabung dalam Psalm and Voice. Tuhan, Engkau juga memberkati kesaksian pujian yang mereka nyatakan, baik itu di berbagai gereja ataupun juga komunitas di mana mereka berada. Kami mau berdoa Engkau juga yang terus memakai mereka menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pujian yang boleh dipersembahkan di tempat ini. Kami percaya Engkau juga yang memberkati mereka dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Bapa di surga, kami mau mengucap syukur ketika kami sebagai gereja bersama-sama juga dengan gereja yang ada di Gemit Timor. Tuhan juga berkati supaya selama bulan kesaksian ini
kami boleh saling mendukung satu dengan yang lain. Berkati buat pembangunan gereja yang sedang dilakukan di sana. Sertai dan tolong ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan jemaat di sana. Kami juga tetap berdoa untuk mereka. Biarlah Engkau juga menyertai dalam segala aktivitas pelayanan yang ada di Gemit di sana. Hari ini kami mau bawa dan menyerahkan seluruh pergumulan kami masing-masing. Kami percaya Engkau ada dekat, bahkan Roh-Mu yang kudus tinggal dalam hati kami, menguatkan kami, memampukan kami menjadi saksi dalam segala situasi. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa dan menyerahkan syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapak dan Ibu terkasih dalam Kristus, firman Tuhan mengantar kita masuk dalam liturgi persembahan. Nas persembahan diambil dari 1 Petrus 2 ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dalam tiap ibadah bersama, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu. Persembahan dikirim ke rekening gereja sebagai berikut. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan juga dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian KK 383. Mari kita puji Raja Surga. Puji dia, puji
Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita nyanyikan ayat yang kedua dan ketiga. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas matahari, hujan, dan berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Keselamatan jiwa kami Engkau anugerahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, semuanya berasal daripadamu. Ya Allah yang Maha Kuasa, pakailah hidup kami menjadi persembahan yang kudus, dan biarlah apa yang kami telah berikan ini menjadi bagian persembahan kudus di hadirat-Mu dan berkenan kepadamu. Jadikanlah hidup kami ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing, ke dalam lingkungan kami masing-masing, hidup yang bersinar dan bersaksi. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita ada di penghujung kebaktian kita. Kita diajak ingat ketika Timotius dipanggil menjadi rasul, menjadi orang yang juga bersama-sama dengan Paulus mengabarkan Injil. Ia dipanggil bukan karena ia sempurna, tapi yang pasti kita dan juga Timotius dipilih Allah bukan karena kita bisa, tetapi karena kasih karunia Allah. Mari terus menjadi saksi Kristus. Sebarkan wartanya. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup perkasa di dunia dosa. Maklumkan segera berita mulia, penghibur tibalah, penghibur tibalah, penghibur tibalah. Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Hai sambut segera Sang Raja yang besar, mencari manusia berdosa dan cemar. Mereka ditebus, soraknya terdengar, penghibur tibalah, penghibur tibalah, penghibur tibalah. Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Umat Tuhan, mari mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita melanjutkan perjalanan hidup kita di tempat kita masing-masing berada dengan berkat Tuhan yang mengiringi kita. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya
dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita menutup ibadah minggu ini dengan kembali menyanyikan KK 284. Kebaktian hari ini telah selesai, umat dipersilahkan duduk, marilah kita bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu Bapak dan Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati.